Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di ilmu faal olahraga atau kajian fisiologi olahraga. Materi berikutnya yaitu berkaitan dengan kelelahan dalam olahraga ya. Sebetulnya itu fatigue ya, kelelahan. Bagaimana kelelahan itu muncul, jenis-jenis kelelahannya seperti apa, nah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jangan lupa bahwa meskipun olahraga sangat kompleks untuk dibahas sebetulnya, tapi ya minimal kita berusaha untuk memahaminya, apalagi para mahasiswa penjas Unsil ya, mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Anda harus benar-benar paham betul bagaimana kompleksitas olahraga yang memang harus ditunjang dengan keilmuannya ya. Segala sesuatu harus ditunjang dengan keilmuan yang memang menunjang terhadap apa yang kita lakukan. Contohnya kayak misalnya fisiologi olahraga ini menunjang terhadap performa dalam berolahraga. Jadi kalau Anda paham betul, insya Allah Anda akan benar-benar memahami bagaimana cara melakukan olahraga yang benar sesuai aturan. Karena ada pertanyaan yang memang seperti ringan tapi berat dijawabnya loh. Ya, pertanyaannya seperti ringan tapi dijawabnya berat. Contoh, Anda selalu mendengungkan bahwa berolahraga sesuai dengan aturannya yang benar kayak gimana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana olahraga yang benar itu? Ya, nah, itu harus Anda jawab ya, oleh para mahasiswa penjas Unsil, oleh para mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Siliwangi. Anda harus bahas dan bisa menjawabnya pada saat nanti Anda keluar dari kampus. Nah, selama di kampus Anda kaji keilmuannya supaya bisa menjawab pertanyaan sederhana itu yang memang jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke materi. Kembali lagi ke materi bahwa kita akan bahas mengenai kelelahan dalam olahraga. Olahraga yang kita lakukan suatu saat memang akan mengalami yang namanya fatigue atau kelelahan. Olahraga yang dilakukan dalam waktu yang lama pada satu saat akan mengakibatkan otot kita sudah tidak mampu berkontraksi lagi. Ya, itu kelelahan ya. Kita di pertemuan sebelumnya pernah di video sebelumnya saya ungkapkan bahwa supaya tidak muncul kelelahan maka kita harus membentuk chain of energy, rantai energi. Tapi suatu saat otot kita akan mengalami kelelahan ya. Kelelahan inilah meskipun sudah disuplai energi, berbagai macam energi, yang namanya kelelahan dalam otot sudah tidak bisa terhindar lagi. Dan itu terjadinya bukan di awal-awal pertandingan, di pertengahan pertandingan. Biasanya sudah lewat durasinya, harusnya 90 menit di sepak bola misalkan, injury time segala macamnya. Terus ada additional time, terus sampai ke adu penalti misalkan. Nah, maka dibutuhkan kualitas fisik yang bagus supaya tidak muncul yang namanya kelelahan pada saat pertandingan. Tapi suatu saat kelelahan akan muncul, pasti akan muncul. Otot Anda tidak mampu berkontraksi lagi, itu namanya kelelahan. Nah, kelelahan itu pembagiannya ada 3 macam. Yang pertama akan kita bahas yaitu kelelahan neuromuscular junction. Neuromuscular junction ini sudah kita bahas di mata kuliah fisiologi dasar semester sebelumnya. Ya, jadi Anda para mahasiswa penjas Unsil sudah belajar apa itu neuromuscular junction. Neuromuscular junction adalah sambungan antara saraf dengan otot. Jadi perintah saraf ke otot nyambungnya di neuromuscular junction. Nah,
Persambungan inilah yang nantinya akan mengalami kelelahan. Perintah dari otak, dari saraf tidak nyampe ke otot. Nah, itu dikarenakan sebisa dimungkinkan kelelahan neuromuskular junctionnya. Nah, biasanya di sini para pelatih harus paham bahwa supaya perintah saraf ke otot terus masuk, dan tim ofisial pun mesti paham zat atau kandungan apa yang memang sekiranya mendukung terhadap cairan yang ada di neuromuscular junction ini. Karena setiap kali transfer perintah dari saraf ke otot itu membutuhkan cairan neurotransmitter namanya, yang kandungannya ada asetilkolin, kandungannya ada yang namanya magnesium, kalium kalau nggak salah, kalium itu ada di pisang juga, makanya pisang bagus dimakan. Jangan glukosa ya, jangan lagi main nunggu air gula, atau mau main Anda minum air gula merah, otot Anda berat. Mau bukti silahkan Anda coba, bandingkan dengan tanpa minum minuman yang manis-manis dulu, yang gula, sebelum bertanding. Anda coba aja dulu, eksperimen supaya meyakinkan dong. Jadi bukan katanya, kata Pak Haikal begini, kata Pak ini begini, enggak, tapi Anda sudah membuktikan, sudah empiris, sudah mengalami, maka Anda yakin nanti. Oke. Berikutnya kelelahan neuromuscular junction ini sering terjadi pada cabang olahraga apa saja nih? Contoh di sini yang dominan anaerobik. Contoh yang namanya anaerobik itu olahraga yang dominan anaerobik, Anda bisa cirikan yang membutuhkan kekuatan yang sangat besar, kecepatan yang sangat tinggi, daya ledak otot yang sangat besar pula, dan dilakukan dengan intensitas berubah-ubah. Ya, lebih ke tipe serabutnya otot putih, intensitasnya berubah-ubah, ada cepat seperti itu sangat, atau dribble passing langsung jalan lagi. Nah, itu bisa mengindikasikan kelelahan di neuromuscular junctionnya. Jadi yang memang kekuatan, kecepatan, daya ledak otot ini memang kelelahan akan muncul di neuromuscular junction. Ya biasanya seperti itu, secara teorinya memang seperti itu. Yang berikutnya ada yang namanya nomor 2, kelelahan mekanisme kontraksi otot, diakibatkan cadangan energi dalam ototnya sudah menipis, menurun. Ya, kelelahan mekanisme kontraksi otot ini berkaitan menurunnya jumlah cadangan energi ATP-PC dalam otot. Contoh, dalam ototnya hilang tuh ATP-PC-nya. ATP-PC hilang biasanya 10 detikan lah. Ya, biasanya hilang. Coba aja Anda lakukan gerakan eksplosif, melompat-lompat saja 10 detik ke atas, Anda rasakan. Misalnya Anda lakukan 20 detik, 10 detik aja ke atas Anda rasakan otot Anda mulai berat. Artinya ATP-PC habis, asam laktat mulai muncul nanti. Anda coba analisa, Anda coba eksperimen kan ya, biar antara teori dengan coba lapangan benar-benar match, atau kalaupun tidak match cari lagi teori yang ini terhadap fakta Anda. Berikutnya terjadi pada cabang olahraga dominan anaerobik juga ini ya, kelelahan mekanisme kontraksi otot. Kadar ATP kembali ke kondisi awal kurang lebih 76% apabila ada suplai oksigen sekitar 2 menit. Bisa ATP muncul lagi, suplai oksigen 2 menit gitu kan, itu bisa merecovery. Yang keduanya dari kelelahan mekanisme kontraksi otot, menurunnya jumlah cadangan glikogen otot, terjadi pada cabang olahraga dominan aerobik. Jadi lipatan-lipatan nih aksesoris nih atau lemak sebagai cadangan energinya nantinya dibakar dengan olahraganya yang berdurasi lama. Ya, nanti diambil jadikan bahan baku untuk jadi energi. Nah, ini terjadi pada cabang olahraga dominan aerobik, waktu lama dan intensitas berubah-ubah.
Menurunnya cadangan glikogen otot akan menimbulkan bongking. Jadi koordinasi antara otot dan sarafnya menurun. Efeknya yang kelihatannya apa ketika glikogennya menurunnya, jumlah cadangan glikogen ini terjadi kesalahan teknik ya. Kesalahan teknik. Si A itu bagus tekniknya, tapi karena sudah lelah jadi ngaco. Nah, namanya bongking. Koordinasi antara otot dengan saraf menurun. Bisa begitu. Berikutnya lagi ya, nomor 3 dari nomor 2, poin C dari nomor tadi kan A menurunnya jumlah cadangan energi atau PPC, B menurunnya jumlah cadangan glikogen. Yang ke C-nya adalah terjadinya penumpukan asam laktat sehingga menimbulkan kelelahan mekanisme kontraksi otot. Penumpukan asam laktat sering bisa menimbulkan rasa sakit, bisa kram ya. Biasanya terjadi pada otot putih. Nah, mengindikasikan kram karena penumpukan asam laktat itu Anda lihat si anak misalkan atau Anda sendiri melakukan gerakannya yang eksplosif terus lakukan, tiba-tiba kram, berarti terjadi penumpukan asam laktat. Beda halnya kalau misalkan Anda kramnya Pak lagi tidur, beda lagi penyebab kramnya. Terus Pak lagi main bola, padahal saya nggak lari-lari, lagi jalan gitu, tiba-tiba saya kram. Tapi cuacanya dari panas ke dingin, misalkan asalnya panas, tiba-tiba hujan besar. Ya panas terus berubah cuacanya, kan sering begitu lagi main bola ya. Nah, Anda harus bisa menentukan ini kram nih karena apa gitu. Kalau karena penumpukan asam laktat, maka akan terjadi kelelahan mekanisme kontraksi otot. Caranya gimana kalau terjadi kram? Jangan Anda langsung tarik begitu ya. Kalau kramnya di betis ya, ini betis nih, betis orang kita pegang. Nah, jangan seketika Anda begitu, tapi Anda vibration dulu sampai ototnya rileks. Biasanya yang kram itu naik ototnya ya ke atas, ya misal otot betisnya ke atas. Nah ini turunkan dulu, getarkan sampai ototnya turun dan rileks, baru Anda tarik. Jangan langsung ditarik, bisa saja nanti terjadi hentakan dan menyebabkan mikro injury, putus rabut otot kecilnya. Lumayan sakit tuh, tapi bisa sembuh, tenang aja. Nah, berikutnya lagi cara yang menyingkirkan asam laktat itu kayak gimana? Melakukan massage ya, sehingga terjadi vasodilatasi pembuluh darah asal tidak ada luka, baik luka luar maupun luka dalam. Contoh kena benturan lah, jangan sampai dimasas, nantinya terjadi vasodilatasi, pembesaran, pembengkakan. Ya, vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darahnya cepat. Kalau ada yang putus pembuluh darahnya, apalagi kapilernya putus, nantinya akan memunculkan bengkak. Itu yang bahayanya. Makanya kalau masas boleh asal badannya nggak ada yang kena benturan atau apa, boleh. Misalkan mau dimasas dari pergelangan, dari pinggang sampai ke kaki ya, ke kaki bagian bawah nih, ke ankle. Boleh asalkan tidak ada yang misalkan terkilir lah atau apa. Berikutnya lagi peregangan aktif untuk menghilangkan asam laktat. Jadi beres gerakan eksplosif nih biasanya para guru olahraga, para pelatih Anda dulu nih, beres sprint, shock ya jalan. Nah, itu disebut istirahat aktif. Kalau istirahat pasif tiduran, bukan tiduran, selonjoran, diem. Nah, itu istirahat pasif. Tapi kalau istirahat aktif, ambil Anda jalan. Biasanya istirahat aktif dan aksi istirahat aktif dipakai ketika aktivitas yang dilakukannya anaerobik. Tapi kalau beres aktivitasnya aerobik, itu biasanya stay atau istirahat pasif. Ya, Anda bisa bedakan itu. Berikutnya konsumsi kalau sudah beres aktivitasnya, konsumsi makanan kayak glukosa boleh. Glukosa boleh setelah lebih dianjurkan untuk merecovery energi setelah berolahraga, setelah beraktivitas fisik. Berikutnya lagi kayak garam dan minuman isotonik boleh Anda setelah aktivitas fisik serta makan karbohidrat dan sebagainya.
Nomor 3, kelelahan dalam olahraga ini adalah kelelahan karena susunan saraf pusat. Ya, gangguan lokal yang dikirim ke saraf pusat dari sensoris dan gangguan otak dalam yang menghantarkan perintah ke otot yang aktif. Jadi adanya gangguan di sistem sarafnya. Bisa karena pernah pukulan ini, tangannya jadi kaku lah. Ada yang tangannya begini langsung diam. Nah, itu sudah karena kelelahan karena susunan saraf pusatnya. Susunan saraf itu ada 2, saraf pusat dan ada 2 ya, sama yang CNS, Central Nervous System, dan satu lagi ada saya lupa lagi. Ada yang simpatik, parasimpatik kalau nggak salah begitu. Otonom, susunan saraf otonom, ada susunan saraf pusat, ada susunan saraf otonom. Nah itu ya tentang kelelahan. Maka setelah kelelahan ada yang namanya recovery, ya, pulih asal dalam olahraga. Nah, pulih asal ini artinya kembalinya fungsi alat-alat tubuh ke kondisi sebelum melakukan pekerjaan. Nah itu namanya recovery atau pulih asal bahasanya. Bahasa Inggrisnya recovery ini, tapi sudah jadi bahasa harian kita sebetulnya. Recovery, pulih asal jadi bahasa pulih asal ya. Padahal recovery. Nah, recovery ini artinya adalah kembalinya fungsi alat-alat tubuh ke kondisi sebelum melakukan pekerjaan. Jadi back to zero lah disebutkan. Jadi kembali lagi ke, kalau Anda injak gas RPM itu dari 0 ke atas balik lagi. Nah, itu recovery. Nah di sini posisinya. Latihan fisik salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan dan meningkatkan cadangan energi. Itu latihan fisik yang ada di dalam otot sesuai dengan energi predominan yang dibutuhkan. Jadi latihan fisik yang kita lakukan bukan aktivitas fisik, saya tekankan lagi, latihan fisik yang kita lakukan itu sebetulnya untuk menyediakan dan meningkatkan cadangan energinya, tangkinya, membor up mesinnya, membor up tangki bensinnya. Nggak bakalan mungkin mesinnya 250 cc, tangkinya untuk yang 150 cc di motor ya. Kita pun akan upgrade dengan sendirinya. Tulang Anda akan besar ketika otot Anda diperbesar. Jadi tulang Anda akan kuat ketika otot Anda dilatih kontraksi, kan sinkron. Ya, seperti itu. Itu pulih asal dalam olahraga. Nah, pemulihan cadangan energinya seperti apa dan berapa sih durasinya? Karena ada durasinya ya. Sekian jam. Kalau beres futsal sekian jam, beres olahraga sekian jam. Ada, nanti kita bahas di depan. Pemulihan cadangan energi, sumber energi utama anaerobik. Anda harus paham dulu. Sumber energi utamanya adalah dari ATP-PC yang ada di otot dan di hati. Bukan hati itu ya, bukan hati, sakit hati, bukan. Ini hepar ya, hati Anda nih. Nah, itu disimpannya di sana. Makanya kalau orang olahraga kan, Anda nih mahasiswa Penjas Unsil nih, mahasiswa Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi, paling nggak tipes, hepatitis deh. Oh gitu kan. Kenapa begitu? Karena energi kita tersimpan, nah itu di otot dan di hati kita. Makanya habis dari otot, ya hati pun habis, misalkan dari mana lagi energi kita. Ya, cadangan ATP-PC dalam otot sangat terbatas dan sedikit sehingga habis dalam beberapa detik saja. Waktu pemulihan mulai dari 30 detik, itu 70%. Sampai 3 sampai 5 menit untuk pulih sempurna untuk energi utama anaerobik. Lakukan istirahat aktif untuk mempercepat pemulihan ATP-PC. Adenosin trifosfat kreatin. Jadi kalau habis sprint, nah sprint itu energinya ATP-PC. Ya, sumber energinya anaerobik, yaitu menggunakan ATP-PC. Itu ya, adenosin trifosfat kreatin. Pemulihan dimulai setelah melakukan aktivitas fisik itu 30 detik ke atas. Mulailah recovery. Sampai 3 atau 5 menit sampai sempurna, itu pulih sempurna recovery. Nah, untuk jika Anda misalkan melakukan aktivitasnya anaerobik satu kali ini, sprint, push, maka recovery-nya rata-rata 3 sampai 5 menit. Ya, karena mulai dari 30 detik ke atas itu baru mulai recovery-nya.
Makanya Anda harus benar-benar memahami ini. Maka di praktikum kemarin di FAL olahraga, fisiologi olahraga, Anda belajar bagaimana cara menghitung denyut tadi dengan melakukan aktivitas fisik sebelum dicek sebelum dan setelahnya, dan recovery dari setelah melakukan kembali ke awal sehingga diketahui berapa durasi istirahatnya. Seperti itu ya. Itu untuk pemulihan cadangan energi. Sumber energi utamanya anaerobik. Oke, berikutnya sumber energi utama aerobik. Kalau tadi anaerobik, sekarang aerobik. Anaerobik tadi. Sekarang aerobik. Tadi anaerobik, sekarang aerobik. Nah, sumber energi utama aerobik dan intensitas berubah-ubah adalah glikogen otot dan hati, yang ada di otot dan hati. Recovery-nya lumayan cukup lama kalau yang begini. Kalau misalkan olahraga kayak sprint bisa 1 kali kan beres, itu hitungannya detik. Nah, tapi kalau sumber energi utama aerobik, recovery-nya cukup lama dan memerlukan penata laksanaan sebagai berikut. Jadi supaya recovery-nya maksimal, Anda bisa ikuti. Berikan konsumsi makanan kayak glukosa dan sukrosa. Setelahnya, awas. Setelah melakukan aktivitas fisik berupa aerobik ini, mau jogging 1 jam lah, mau misalkan, asal konsisten. Anda lakukan konsisten, maka Anda akan dapat. Tapi kalau nggak konsisten nggak bakalan dapet ya efeknya, karena latihan itu butuh konsistensi. Layaknya sebuah hubungan ya, pacaran Anda harus konsisten dalam kebaikan kan begitu. Latihan fisik pun sama, konsepnya harus kayak pacaran, pengen ketemu aja langsung ya, kayak pacaran kan, Anda kayak mau pacaran kan pengennya ketemu aja langsung kan begitu. Nah, latihan fisik pun sama, harusnya pengen ketemu aja. Aduh, saya rindu latihan fisik. Kalau ada yang begitu, alhamdulillah banget saya. Luar biasa. Tapi jauh dari kenyataan. Ya, tapi ada juga beberapa gelintir saja. Sisanya ya begitulah. Oke, berikutnya berikan konsumsi makanan kayak glukosa dan sukrosa. Lakukan istirahat pasif. Ya. Dia tinggi karbohidrat, makan karbo yang banyak nih. Tapi biasanya 1 jam setelah aktivitas aerobik itu ya, setelah berolahraga itu. Es krim dan jus buah-buahan yang kaya vitamin C dan kalsium untuk glikogen hati. Es krimnya pun lah yang harus kandungannya jelas ya, jangan asal es krim. Anda bikin es krim sendiri dari apa bumbunya misalkan ya, harus ada yang jelasnya, ada ingredientsnya, compositionnya ada. Jus buah lah yang kayak vitamin C. Vitamin C butuh nih untuk sistem imun kita juga, untuk pelindung tubuh kita, untuk kekebalan juga, imunitas ya. Apalagi sekarang lagi new coronavirus 2019 itu baru, itu banyak Anda bisa bedah di internet. Hati-hati, kasih edukasi ya di teman-teman Anda di lembur sana, di village Anda. Citizen villager, tapi tidak itu harus anda edukasi semuanya, karena Anda seorang mahasiswa penjas unsil, Anda seorang akademisi, mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Siliwangi. Semoga nanti dengan ya sedikit pengetahuan ini yang saya sharing di sini, Anda bisa memberikan edukasi ke teman-teman Anda di sana, di lingkungan Anda masing-masing. Nah, berikutnya berapa sih jamnya nih konkretnya olahraga dengan intensitas berubah-ubah nih, yang memang sumber energi utamanya aerobik. Intensitas berubah-ubah itu ada yang lambat, ada yang rendah, ada yang tinggi ya. Futsal misalkan rendah ada tinggi. Basket pun sama. Istirahat 2 jam itu 40%. Jadi kalau ada kompetisi futsal yang maraton dari pagi sampai sore, tinggal hitung aja nih nanti ya. Ya pas partai puncak itu, pas partai final misalkan
itu kalau tidak diperhatikan, waktu istirahatnya nggak bakalan ramai. Kenapa? Karena kemampuan pemainnya tidak 100%. Istirahat 2 jam 40%, 5 sampai 10 jam 60%, 24 jam baru 100%. Ya, olahraga intensitas berubah-ubah. Olahraga dominan aerobik, maraton, 10K misalnya. Makanya maraton tidak ada itu ya, tidak ada penyisihan, tidak ada begitu. Jadi maraton itu tidak ada penyisihan, terus babak kualifikasi tidak ada ya, makanya disebut olahraga dominan aerobik. 10 jam itu 60% energi yang terrecovery, 46 sampai 48 jam 100%. Pak, olahraga sepak bola masuknya kemana? Bisa ke kedua-duanya ya, tergantung dari kalau misalkan olahraga dominan aerobik. Contoh, ketika bicara dominan aerobik, maka sebetulnya anaerobik pun ada di dalamnya, sebetulnya begitu. Jadi tidak bisa disekat-sekat. Para kedominan aerobik seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kayak sepak bola bisa masukkan ke sana, makanya jadwalnya 2 hari, jeda 2 hari, jeda 2 hari gitu. Karena untuk menjaga kualitas pemain juga, kualitas fisiknya, jangan sampai pemain atlet malah jadi rusak nantinya. Nah begitu ya, itu sumber energi utama aerobik dan memang recovery time-nya ada muncul. Berikutnya lagi di pertemuan nanti kita akan yang terakhir ya, mungkin pertemuan terakhir, yaitu tentang latihan keterampilan teknik. Latihan keterampilan teknik ini berkaitan dengan bagaimana kita berlatih teknik koridor. Kalau kemarin kan kalau sekarang ini kita berlatih berkaitan dengan physically, tentang fisik. Nah, bagaimana terkait dengan latihan keterampilan teknik? Karena teknik itu berkaitan dengan sistem saraf. Harus seperti apa koridornya? Nah, itu insya Allah di minggu depan. Nah, minggu sekarang memang cukup sekian dulu materinya. Nah, ini semoga bermanfaat buat Anda, para pendengar, mahasiswa, penjas unsil, ataupun para masyarakat luar, masyarakat luas ya, bukan luar, masyarakat luar. Materinya memang seperti ini, berkaitan dengan fisiologi olahraga yang memang menunjang perkuliahan di kampus selama pandemi ini belum berakhir. Sebelum perkuliahan beres, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa pada Sang Pencipta sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.